Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Hussein, NIM 2019 04300022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Pegadaian. Jadi, Pegadaian ini merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai. Jadi, Perum Pegadaian tidak pernah lepas dari masalah kredit ya. Biasanya jumlah kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi dalam menentukan keuntungan dalam suatu pegadaian. Gadai ini termasuk kepada penggolongan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang mana selalu bertuju kepada orang lain, yang dalam hal ini yaitu terhadap benda bergerak. Gadai ini merupakan suatu perjanjian yang memerlukan adanya suatu perbuatan, yaitu penyerahan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan atau jaminan terhadap suatu barang. Penyerahan ini dilakukan oleh debitur maupun orang ketiga yang atas nama debitur kepada kreditur atau penerima jaminan atau gadai. Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor real. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah bawah yang membutuhkan biaya jangka pendek dengan margin yang rendah. Salah satu pegadaian syariah yang saat ini semakin berkembang. Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad, yaitu akad ran dan akad ijarah. Akad ran yang dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah, sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dari pengertian akad tersebut, maka mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad ran, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam sengaja menjaga kepentingan kreditur. Jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga bila debitur tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Jadi konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai ran. Jadi ran atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu. Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun
dalam bentuk ran itu dibolehkan dengan ketentuan bahwa murtahin dalam hal ini pegadaian mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahim yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin kecuali dengan seizin rahim tanpa mengurangi nilainya serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban rahim yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahim untuk segera melunasi marhun bih. Jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa melalui lelang. Jadi perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Jadi pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar di semua pedesaan, namun jenis ini pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Sedangkan pegadaian syariah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariah Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat dan prinsip Islam. Tarif jasa simpanan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasinya sangat kecil, tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.